Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita melanjutkan untuk video tutorial Prokom 1 modul 7, yaitu penyelesaian sistem persamaan diferensial ordinal simultan. Simultan itu berarti artinya bersamaan ya. Kalau kita di modul kemarin itu order 1 itu berarti yang biasa, or ordinal. Order 1 itu biasa. Nah, ini kalau simultan itu luar biasa. Ya enggak itu apa? eh, Beberapa persamaan secara bersamaan. Ya, beberapa persamaan gitu ya. Jadi ini kayak gabungan dari modul 7 dan modul 1. Kalau teman-teman masih ingat, modul 1 kan kita persamaan simultan. Jadi ada beberapa persamaan terus kita bagaimana mengkalkulasinya dihitung jadi satu kesatuan gitu. Intinya gitu sih. Ya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk di model ini kita menggunakan fungsi ODE. Namanya fungsi ODE. Apa fungsi ODE itu? Fungsi ODE itu fungsi dari MATLAB atau GNU Octave. Fungsi dari GNU untuk untuk digunakan di modul ini. Jadi untuk menghitung persamaan apa yang simultan gitu ya. Dari GNU untuk persamaan simultan. Persamaan simultan. Terus di sini aja. Nah, fungsi dari GNU untuk persamaan simultan itu ODI 45. Dan nanti cara penulisannya dijelaskan di kode nanti. Oke. Nah, ini untuk apa? Kita lanjut ke ini. Untuk penulisannya, caranya teman-teman menulis seperti ini. Nanti kita memanggil ODE 45. Kemudian ini ada add, ini fungsi XY. Fungsi XY itu fungsi yang biasa teman-teman pakai di subroutine. Nah, ini subroutine ya. Subroutine. Tulis. Subroutine. Subroutine. Fungsi subroutinenya ditulis di sini. Nggak pakai kurung. Nah, ini kan biasanya kalau fungsi subroutine setelahnya pakai kurung. Kalau ini enggak ya, enggak usah. Habis itu ditulis X apa? Expand. Nanti dijelaskan di setelahnya, kemudian Y inisial. Nanti dijelaskan di selanjutnya juga. Nah, ini untuk, nah ini ada penjelasannya. Ini fungsi X adalah nama fungsi gunakan untuk menyelesaikan ini fungsi. Kemudian fungsi dari persamaan diferensial. Expand adalah rentang nilai X, nah, dari X0 sampai Xn. Jadi nanti teman-teman buat array dari X0 sampai Xn gitu. Tulisnya gini ya. Ini ada penulisannya. Gini, ini ada X0, terus ini ada incrementnya, terus ini ada X akhir. Nah, teman-teman masih ingat nih ya. Kemudian Y inisial itu Y0. Nah, kita lanjut. Untuk menyelesaikan. Ya, ini kita untuk menyelesaikannya menggunakan dua file seperti di subroutine. Jadi ada file utama, program utama, kemudian ada subroutinenya yang mengandung ini fungsi fx, berarti yang fungsi diferensialnya ya. Oke, sama seperti yang kemarin, apa, modul kemarin. Kemudian, nah ini contoh apa itu diferensial order simultan. Ini ada diferensial, ada satu, dua, kemudian ada banyak ya, banyak diferensial.
Kemudian nanti kita menggabung semuanya ini di apa istilahnya di satu perhitungan gitu. Jadi satu perhitungan. Jadi satu perhitungan simultan ya. Simultan. Hmm. Teman-teman nggak usah bingung untuk gimana ini cara menjadikan simultan. Ya cukup nanti kita tulis apa adanya aja. Jadi ini ada persamaan satu, persamaan dua, terus persamaan tiga, kita tulis semuanya di anu apa kode nanti biar kodenya yang menyelesaikan. Oke, kita lanjut lanjut. Nah ini ada algoritmanya. Untuk algoritma penulisan mungkin bisa dipahami ini untuk inisial apa namanya nilai variabel. Ini eh variabel. Kemudian ini ada diferensialnya. Nanti untuk diferensial kita menulisnya di subrutin. Diferensial persamaan diferensial di subrutin. Nah, kemudian lanjut kita menentukan expand, kemudian y inisial. Untuk y inisial ini nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut di kode. Karena kalau di sini kurang jelas nanti. Kita lanjut ke ini ke persamaan ODE-nya. Ini memanggil ODE ya. Memanggil 45. Memanggil ODE 45. Kemudian ya di sini seperti yang teman-teman lihat kita nggak punya loop. Beda sama dengan apa? Beda sama yang modul kemarin yang modul 6 diferensial order 1 itu kita ada loopnya. Kalau ini loop kita sudah terhitung otomatis sama ODE ini. Nah, dan FYI intermezzo buat teman-teman soal kemarin itu kita bisa menyelesaikannya dengan ODE 45 gitu. Jadinya ya kita menulis seperti kemarin tapi nggak pakai loop, pakainya ODE. Bisa juga. Nanti ada di soal. Oke, lanjut. Kemudian kita menampilkan plot. Nah, kita langsung ke soal. Ini untuk soal satu dengan menggunakan fungsi ODE, Y. Nah, ini ada persamaannya, samaan diferensial ya. Jika diketahui X 0 diperoleh sekian menggunakan delta X sekian. Ini seperti tipe soalnya seperti yang order satu, tapi bedanya kita menyelesaikan dengan ODE. Nah, gimana caranya? Kita langsung ke kode. Hmm, ini kita langsung ke kode. Ini seperti algoritma. Pertama kita tulis dulu yang X0 dan Xn. X0-nya berapa teman-teman? X0-nya ini. Terus Xn-nya berapa? Jadi 0 sampai ini ya, sampai 2. Jadi nanti X0-nya 0, Xn-nya 2. Kemudian ada Y0. Y0 itu berarti yang sudah dimasuki X. Nah, ini untuk Y0-nya. Hmm, saya tulis saja. Ini Y0. Ini X0 dan ini Xn. Itu ya. Ini Y0-nya berapa? Berarti 1 ya. Berarti Y0-nya 1. Ya sudah. Ini untuk delta X-nya. Delta X-nya 0,01. Langsung saya tulis. Kemudian ini ada X-ring. Nah, X-ringnya tadi expand sama aja. Apa biar ya
expand gitu ya. Oke, expand, expand, expand itu berarti range x-nya. Jadi x0 sampai xn tadi itu kenaikannya berapa? Ini ada expand. Ini dibuat array ya. Ini dibuat array. Ini maksudnya interval integral bentuk array. Bentuk array. Interval. Ini bentuk array. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, ini untuk Y0-nya kan tadi ini masih order 1, jadi untuk Y0-nya masih sederhana gitu. Kita cukup menulis kayak tadi yang Y0 ini. Kita kembali Y0 sama dengan 1. Jadi kita tulis saja 1 gitu. Ini masih sederhana. Ini untuk order 1. Ya langsung aja dimasukkan. Kemudian kita lihat ke kode program. Nah, ini kode fungsinya. Itu nanti kita menulis persamaan yang ada di soal. Nah, persamaan yang ini ya. Ya, persamaan yang ini kita tulis di yang tadi. Di fungsi tadi ya, di fungsi ini. Oke. Ini kalau udah, ya udah tinggal langsung menampilkan dan plotnya. Kita membuat plot. Itu. Itu untuk yang soal pertama. Ini masih sederhana. Nah, kemudian kita lanjut ke soal kedua. Kita di sini sudah mulai simultan. Ada dua ada dua persamaan diferensial. Ada Y dan ada Z. Kemudian ini X-nya. X-nya 0 sampai 0,4 gitu ya. Kemudian Y0-nya ada dua. Nah, ini ada Y0, ini ada Z0. Nah, ini maksudnya gimana gitu. Ya, nanti saya jelaskan. Kemudian ini ada delta X-nya 0,01. Nah, kita langsung ke kode yang nomor 2. Ini untuk kode nomor 2. Bentar saya rapikan. Oke, ini ada X0 tadi. Sudah bisa untuk X0-nya ini. Kita tandai dulu. Mana? Ini X0. Kecil aja. Aduh. X0. Kemudian ini ada Xn. Karena kita mencari dari 0 sampai 0,4 ya. Ini Xn. Kemudian kita membuat Y0 ini menjadi zeros. Masih ingat zeros enggak teman-teman? Ini zeros 2, 1. Nah, coba ya ini. Ini saya gambarkan di sini aja. Di kertas kosong. Ini maksudnya gimana? Y0 zeros 2, 1. Ini teman-teman masih ingat array kan? Array. Array. Untuk array itu ada array satu dimensi. Yang satu dimensi. Ada yang dua dimensi. Yang satu dimensi itu seperti ini contohnya. 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi jumlah row itu apa? Barisnya itu cuma satu. Tapi kalau dua dimensi itu kita jumlah row-nya lebih dari satu. Jadi gini, misal 1, 2, 3, 4. Kemudian ada lagi, ada array lagi. Jadi array di dalam array gitu ya. Misal ini 2, 3, 4, 5 gitu. Terus ada lagi, misal 3, 4, 5, 6. Nah, gitu ya. Ini ada kurung lagi. Jadi ada kurung. Ya ini apa? Kayak biar ilustrasi aja buat teman-teman. Ini untuk dua dimensi.
biar rapi, bentar. Oke, gini aja ya. Nah, ini untuk satu dimensi cuman satu baris gini. Kalau dua dimensi itu lebih dari satu baris. Mau berapapun yang penting lebih dari satu. Oke, dan ini apa? Yaitu namanya dua dimensi. Nah, ini untuk zeros. Zeros teman-teman masih ingat kan zeros? Untuk zeros itu kita membuat array, tapi karena ini ada tulisannya zero. Zero jadi array-nya tuh otomatis terisi satu gitu. Gimana maksudnya? Nah, ini maksudnya ini kan kita punya array dua dimensi. Karena zero berarti langsung terisi nol, 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 nol. Nah, ini zeros. Nah, kita langsung jadiin dua kali satu gitu ya. Dua itu apanya? Dua itu barisnya. Barisnya dua. Jadi yang ini nggak usah. Oke, barisnya dua dan kolomnya cuma satu. Kolomnya cuma satu. Nah, ini. Nah, ini apa? Array yang kita buat tadi. Oke, kita kembali ke sini. Hmm. Kita membuat array tadi, kemudian Y0 yang satu sama dengan bla bla bla. Nah, ini Y01 itu maksudnya gimana? Kita lanjut ya. Kita lanjut di orek-orekan tadi. Bentar, bentar. Gini aja. Oke. Y01. Kemudian Y02 ya. Sama dengan bla bla. Ini maksudnya gimana? Misal ya. Misal ini kita isi dengan 2. Terus yang ini kita isi dengan 3. Maksudnya gimana? Jadi Y0. Kita kan ini punya Y0 ya. Kita ganti namanya jadi Y0. Y0. Ini kita punya Y0. Kemudian yang satu. Yang satu itu yang mana berarti? Yang atas ya. Nah, ini yang atas ini. Segini. Yang satu yang atas ini. Nilainya 2, kemudian yang bawah yang ini apa? Duanya 3. Nah, gitu ya. Dan ya ini maksudnya seperti ini. Kita lanjut dulu. Ini n itu nilai apa namanya? Stage ya, jumlah stage. Ini jumlah stage. Kita kasih keterangan jumlah stage gitu. Kemudian lanjut kita X-ring itu sama dengan expand. Kita bisa nulis saja expand. Kalau di contoh di modul kan expand, kita tulis expand bisa. Oke, expand itu array untuk interval dari x0 sampai xn dengan kenaikan 0,01. Kemudian kita tuliskan fungsi ODE, penulisannya seperti ini. Oke, dan kita lihat apa fungsi prokom 2-nya. Ini saya pakai nama prokom 2. Nah, ini fungsi prokom 2. Ini di prokom 2 kita membuat fungsinya lebih rumit dari yang prokom 1. Kalau apa yang soal satu kemarin, soal satu kemarin yang tadi itu kan kita cuma nulis langsung DYDT sama dengan berapa gitu ya. Nah, kalau di sini kita menulis membuat fungsinya kita buat matriks juga. Itu teman-teman.
ini di sini ada DDT zeros 21. Gimana maksudnya? Zeros 21 berarti sama ya dengan Y0. Berarti kita punya DYDT kemudian zeros kan jadi 0. Bentar. Oke, 0 juga tutup kurung. Nah, ini. Jadi kita membuat array seperti ini. Kita lanjut dan kita menentukan DDT 1 itu berapa, DDT 2 berapa. Nah, ini teman-teman mengisi di persamaan. Ini persamaan 1, persamaan 2 yang ada di soal. Kita kembali ke soal. Nah, ini persamaan 1, persamaan 2. Oke, untuk persamaan 1 kita mencari Y, persamaan 2 kita mencari Z. Nah, ini kan Y-nya, Z-nya. Kalau X-nya kan nggak berubah ya, cuman Y-nya sama Z-nya. Nah, Y, Z. Oke, kemudian kita kembali ke, ya ini kembali ke kode awal. Kode awal ini ada Y0 dengan array, kemudian tadi kita juga punya fungsi yang berupa array juga. Ya kita apa lanjutkan. Ini jadi berbeda dengan yang nomor satu. Kalau nomor satu tadi cuma satu aja, yang Y0-nya satu, kemudian yang fungsinya juga satu aja. Oke. Kalau sekarang kita buat matriks dulu. Nah ini kemudian kita lanjut ke pembahasan kode. Setelah kita selesai dengan fungsi ODE, kita memprint, dan ini, nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini kita memprint hasil perhitungan Y itu menggunakan nilai Y array ini. Maksudnya gimana? Ini yang nilai akhir dari di yn1 ini kita memprint nilai akhir Y-nya. Kemudian kita plot. Nah, ini plotnya. Kemudian selesai. Itu untuk yang soal 2. Nah, kemudian untuk yang soal 3 itu sama dengan yang soal 2 ya teman-teman. Teman-teman tinggal mengganti ini apa? Fungsinya saja, dan jumlah fungsi ini jumlah fungsinya 4, nanti jadi teman-teman membuat matriksnya itu jadi 4 gitu. Contoh, kita kembali ke yang 2 ini. Jadi ini hmm, yang fungsi. Nah, fungsinya kan ada 4, kemudian ini zerosnya diganti 4 gitu ya. 4 1 gitu. Oke, seperti itu. Dan yang lain mungkin kurang lebih sama. Hal-hal lain ini cuman, nah ini ada keterangannya untuk AT-nya sudah diketahui, dan nanti nilai-nilainya yang lain nanti tinggal dimasukin. Oke, ini bedanya ya, ini matriksnya 4, jadi ini 4 juga ya. Ini 41 juga. Nah, gitu. Oke. Dan lain sebagainya nanti disesuaikan sendiri. Oke. Cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.